Itu berarti dalam konteks kepentingan nasional untuk menyelesaikan hal-hal peninggalan masa lalu yang saya bilang tadi, bertentangan dengan konstitusi, melanggar undang-undang, syarat pembohongan publik, syarat penyimpangan, syarat nepotisme, dan lain-lain sebagainya. Artinya ini memang Kejaksaan Agung ini akan menangani sebuah kasus yang sangat Saya luar kira biasa. begitu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ada sebuah kabar yang sangat mengagetkan ya, dan juga mengindikasikan bahwa kayaknya sedang sesuatu ini terjadi yang sangat luar biasa di Indonesia. Kabar ini maksud adalah pada tanggal 5 Mei yang lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu mengeluarkan telegram bernomor 442 yang isinya memerintahkan kepada jajarannya untuk mengamankan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kemudian telegram itu direspon oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 6, sehari setelah itu, dengan untuk menindaklanjuti telegram dari Panglima TNI. Nah, dalam telegram dari KSAD itu bahkan disebutkan diminta juga untuk melibatkan pers, di mana di setiap kejati itu dikerahkan 20 pers, sementara di Kejaksaan Negeri kalau nggak salah itu 10. Nah, yang agak mengherankan ini nggak biasanya ya, bahwa TNI itu mengerahkan pasukan untuk mengamankan kejaksaan, sehingga timbul pertanyaan, ini ada apa dengan kejaksaan? Apakah ada teror yang sedang dialami oleh kejaksaan, atau kejaksaan ini akan melakukan sesuatu yang besar sehingga butuh pengamanan ekstra? Nah, pertanyaannya yang besar itu kenapa, apa gitu ya, dan kenapa juga harus diamankan, sehingga di masyarakat timbul asumsi bahwa ini akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, isu yang beredar adalah katanya nih Kejaksaan Agung akan menangkap petinggi Polri, katanya, tapi kita juga nggak tahu ini petinggi Polri yang mana, apakah Kapolri ataukah mantan Kapolri atau yang mana. Tapi katanya dia terlibat korupsi dalam angka yang sampai triliunan katanya. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Amir karena Pak Amir kemungkinan sudah dapat informasi ya Pak terkait masalah itu ya. Meskipun ini mungkin masih sebatas analisis, karena realisasinya yang kita tunggu apa yang akan terjadi kemudian. Silakan Pak. Terima kasih. Barangkali ya belum saatnya kita menunjuk kepada siapa. Tapi kalau Anda ingat, kira-kira sebulan yang lalu ketika Anda juga mewawancarai saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa hal warisan pemerintahan masa lalu yang menyimpang dari konstitusi, pelanggaran undang-undang. Maksudnya yang lalu itu Pak Jokowi ya? 10 tahun lalu itu kan. Ya, Pak Prabowo kan baru masuk ke bulan ke 6 bulan ke-6 dari November ya, dari Oktober. Jadi kita lihat bahwa pemerintahan lalu itu mewariskan hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari konstitusi, pelanggaran undang-undang, betul, korupsi, pembohongan publik dan lain-lain sebagainya, yang selama ini didiamkan dan seolah-olah merupakan bagian dari pekerjaan rezim itu, sehingga akhirnya ketika terjadi perubahan pemerintahan dari rezim Joko Widodo kepada pimpinan nasional yang dipimpin oleh Pak Prabowo, kan kita menghadapi berbagai hambatan. Betul. Hambatan terutama untuk menyelesaikan pelanggaran undang-undang, menyelesaikan pelanggaran konstitusi, menyelesaikan masalah korupsi dan lain sebagainya, sehingga saya katakan bahwa terhadap hal-hal itu apabila Pak Prabowo tidak hati-hati dalam menetapkan kebijakan
untuk merespons masalah itu, bisa terjadi beberapa hal yang menjadi musibah bagi bangsa ini. Misalnya disinter bangsa, bisa terjadi perang saudara. Nah, perang saudara ini kan bisa saja antara kelompok A dengan kelompok B, bisa aja antara institusi A dengan institusi B, karena di era, katakanlah di era Presiden Jokowi itu kan ada institusi yang sangat dianak emaskan, tapi ada institusi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, yang anak emas itu bahkan dijuluki sebagai parcok ya. Ya, kira-kira. Nah, yang sekarang disebut sebagai parcok dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita melihat bahwa baik dari kinerja kepolisian dalam penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang dan korupsi khususnya, baik yang dilakukan oleh KPK, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kita lihat kan kadang-kadang kan tidak seiring. Betul. Misalnya ada perkara yang mau diusut oleh kepolisian tapi dilindungi oleh pihak lain. Iya. Ada perkara yang diusut oleh Kejaksaan Agung tapi ada dilindungi oleh oknum dari polisi misalnya dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang terjadi belakangan ini misalnya sehingga kemungkinan terjadi gejolak-gejolak sosial yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan kita, misalnya katakanlah masalah PIK2 dan PSN. Oke. Yang jelas-jelas dalam rencana pembangunan jangka menengahnya Pak Prabowo itu sudah tidak ada. Iya. Tapi di sana kan masih ada kegiatan. Iya. Sampai hari ini kan kita masih baca berita bahwa masih ada tanah rakyat yang diserobot dan lain-lain sebagainya. Pasti juga ada hal-hal yang menyangkut proses peradilan di mana ada pihak tertentu yang merasa tanahnya dirampok oleh kelompok pengusaha PIK2 sehingga ada gugatan di pengadilan. Nah, ini menyebabkan bahwa ada kemungkinan misalnya yang seperti saya bilang tadi, kasus korupsi ditangani oleh institusi A, tapi oknum yang korupsi yang ditangani institusi A dilindungi oleh institusi B. Oke. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini kalau tidak dimaknai, tidak direspon secara baik, maka penanganan kasus korupsi ini bisa menimbulkan gejolak sosial. Bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, malah bisa benturan, bukan saja gejolak tapi bisa benturan. Ya, apalagi kan ada pejabat-pejabat tertentu yang memang sengaja menjadi penasihat dari ormas misalnya. Nah, kemudian kalau dia punya masalah, ormas itu yang disuruh membela dia gitu kan. Nah, bahkan mantan presiden tuh meminta bantuan ormas. Nah, hal-hal inilah yang sekarang kita lihat bahwa di satu sisi pada perkembangan beberapa hari belakangan ini bahwa Presiden Prabowo sudah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme. Kemudian juga di pihak lain seperti Anda bilang tadi ada surat telegram dari Panglima TNI nomor 422 tertanggal 5 Mei. Kemudian juga disusul dengan surat telegram juga dari Kasat untuk menindaklanjuti perintah Panglima itu adalah untuk memperbantukan di tiap kantor Kejaksaan Tinggi dan di tiap kantor Kejaksaan Negeri. Kalau saya tidak salah baca, untuk di tingkat Kejaksaan Tinggi itu akan diperbantukan satuan militer setingkat peleton, itu berarti 30 orang. Sementara untuk tingkat Kejari adalah sekitar satu regu berarti 10 orang. Nah, ini kalau kita jumlahkan nggak sedikit nih. Betul, ditambah belum lagi wartawannya. Ya, nanti belum wartawan. Tapi kalau kita lihat militer aja, karena nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan logistik mereka. Betul. Dengan penginapan mereka. Apalagi dinyatakan bahwa rotasinya itu kan sebulan. Iya, sebulan diganti. Jadi satu mereka kan berlaku sebulan kan. Jadi sebulan itu bagaimana logistik mereka, bagaimana penginapan mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, kita punya 38 provinsi. Iya. Kalau masing-masing provinsi Kejaksaan Tinggi itu 30 orang, berarti jumlahnya adalah personil ya, polisi ya. 1.140 orang. Iya. Kita punya kabupaten 416, kota 98, jumlahnya 514, itu berarti kalau masing-masing 10 berarti 5.140. Iya. 5.140 tambah 1.140 berarti 6.280 atau setara kira-kira dengan 9 batalion. Iya.
Itu Nah, bisa dibayangkan memang ya. 9 batalion ini dibandingkan atau 6.280 orang ini dibandingkan dengan kekuatan TNI Angkatan Darat kita memang cukup sedikit, tidak terlalu banyak karena Iya. jumlah personel TNI Angkatan Darat kita menurut catatan yang saya peroleh dari International Institute for Strategic Studies itu jumlah TNI Angkatan Darat adalah 300.400. Ya kan, jadi kalau baru ambil ditugaskan 6.000 orang untuk rotasi selama sebulan ini kan tidak terlalu mempengaruhi. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah untuk apa ini bantuan? Iya. Nah, apakah ini konteksnya kita lihat peranan TNI di sini adalah peranan TNI Angkatan Darat ini bisa kategorikan sebagai kebijakan operasi militer selain perang, bisa masuk dalam kategori itu. Tapi kita anggap bahwa ini kan operasi untuk mengamankan sebuah institusi. Betul. Nah, institusi itu kan berarti ada organisasinya, ada personelnya, ada sumber daya manusianya, ada pula asetnya. Gitu. Jadi berarti pengamanannya harus dilakukan secara integral kan. Iya. Nah, karena bisa saja misalnya dengan isu bahwa ada langkah-langkah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selama ini yang sudah nyasar kepada petinggi Polri misalnya. Nah, ini kan tentu kan kalau misalnya ada seorang petinggi Polri yang terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, tentu kan hal ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Petinggi Polri ini kan punya anak buah. Dia juga berada dalam satu institusi. Tentu kan ini kan saling kait-menkait. Sehingga tindakan korupsi yang dilakukan oleh petinggi itu kan tentu juga kan mempengaruhi integritas dari institusi dia. Ya kan? Juga akan mempengaruhi anak buah dia. Dan lain sebagainya. Nah, inilah barangkali faktor-faktor yang difikirkan terutama oleh TNI, oleh Panglima TNI bahwa hal ini kalau dibiarkan, maka tentu kan situasi stabilitas keamanan dan stabilitas politik kita, penyelenggaraan pemerintahan kita, praktek ketatanegaraan kita kan akan mengalami gangguan. Nah, ini berarti bahwa keikutsertaan TNI Angkatan Darat dalam memberi backup pengamanan, baik pengamanan personel maupun pengamanan institusi terhadap kejaksaan, nah, itu berarti dalam konteks kepentingan nasional untuk menyelesaikan hal-hal peninggalan masa lalu yang saya bilang tadi bertentangan dengan konstitusi, melanggar undang-undang, syarat pembohongan publik, syarat penyimpangan, syarat nepotisme dan lain-lain sebagainya. Artinya ini memang Kejaksaan Agung ini akan menangani sebuah kasus yang sangat Saya luar kira biasa. begitu. Saya kira begitu. Dan saya kira juga barangkali bukan di Kejaksaan Agung saja, tapi juga mungkin ada kaitannya dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan tinggi. Iya, Kan bisa saja bahwa ini ada satu kasus besar yang menyebabkan terjadinya kerugian negara yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Padahal sekarang ini kan pemerintah sangat butuh uang. Paling tidak bulan depan, bulan Juni ini kan pemerintah harus bayar bunga 800 triliun. Ya kan? Dari mana APBN kita yang tidak ada? Ya, tapi pertanyaannya gini, biasanya kan pengamanan objek-objek, termasuk objek vital itu kan dilakukan oleh polisi, ya kan? TNI hanya diperbantukan, begitu juga dengan Satpol PP. Kalau ini ternyata justru TNI yang mengambil alih, ini apa diizinkan ya dalam undang-undang TNI ya? Saya kira problematikanya yang saya bilang tadi, tidak semata-mata hanya kita lihat dalam skala peraturannya saja, tetapi apakah peraturan ini kalau dilaksanakan tapi membiaskan kepentingan nasional, kan juga tidak ini, gitu kan? Jadi seperti yang saya bilang tadi, konteksnya harus kita lihat dalam kepentingan nasional. Karena apa? Kalau terjadi benturan, tugas pemerintahnya, tugas negara ini kan melindungi bangsa, melindungi segenap bangsa dan melindungi segenap tumpah darah. Iya, karena kalau kita kembali pada fungsi TNI kan dia kan menjaga keamanan negara. Justru karena itu, dan sejarah membuktikan bahwa selama ini ketika menghadapi pemberontakan, ketika menghadapi kondisi darurat, sebenarnya kan
sumber daya nasional yang betul-betul sangat potensial, sangat diharapkan itu dan selalu tampil pada garda depan itu kan TNI dan umat Islam. Betul. Nah ini kan pengalaman sejarah dan faktor sejarah yang tidak bisa kita hindari gitu. Ini artinya pengamanan jajaran kejaksaan ini karena Indonesia dalam keadaan darurat. Ya saya kira demikian. Anda coba bayangkannya yang saya bilang tadi. Kalau andai kata yang mau ditangkap itu, andai kata benar yang mau ditangkap itu adalah petinggi Polri, kan tentu kan ini mengganggu integritas Polri. Oke. Ya kan, Tapi padahal masih isu kan ya. Nah, Oke. lah kalau misalnya anak muda nggak terima baik, Oke. ya kan, lalu dia menggunakan kekuatan senjata yang dia miliki, misalnya untuk menyerang Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri, kan ini kan masalah. Iya, karena kita tahu Nah. Polri selama ini sudah Nah, dikembangkan. ini berarti masalahnya bukan saja semata-mata kita lihat pada masalah pelanggaran hukum yang sederhana, bukan saja lihat pada masalah ekonomi saja, Iya. tetapi gimana kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu tugas negara untuk melindungi segenap bangsa. Oke. Bahkan sejak Telegram ini diekspos media massa, belum terdengar nih suara dari istana. Apakah itu memang atas pengetahuan Presiden Prabowo? Saya kira ketika Presiden memerintahkan pembentukan Satgas Premanisme, dan memang di satu sisi kan Kapolri juga menyatakan bahwa akan melakukan pemberantasan premanisme, apalagi terhadap mereka yang mengganggu usaha-usaha investasi kan. Oke. Nah, gitu. Nah, mungkin di balik ini juga ada kegiatan-kegiatan premanisme juga. Iya, lagi rame sekarang. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya kira barangkali adalah untuk menjaga benturan, menjaga konflik dan ini akan menimbulkan integrasi bangsa, akan bisa menjadikan perang saudara, dan saya kira biar bagaimanapun juga tidak mungkin hal ini tidak diketahui oleh Presiden. Iya. Tapi saya kira inilah cara baik TNI maupun Polri yang nantinya akan mensponsori pembentukan satuan tugas pemberantasan premanisme dengan langkah-langkah yang diambil oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat ini kan tentu kan adalah menindaklanjuti kebijakan Presiden dalam menjaga stabilitas nasional tadi. Iya, ya teman-teman, memang seperti dikatakan Pak Amir tadi, ketika 10 tahun lalu pemerintahan yang lalu ya, pemerintahan Pak Jokowi, memang banyak sekali kejadian-kejadian. Bahkan terungkap juga kasus di Pertamina ya, kerugian negara sampai 1.000 triliun. Dan sekarang kasus itu menghilang. Dan yang sekarang yang sedang heboh itu tentang ijazahnya Pak Jokowi. Artinya memang banyak sekali kejadian-kejadian yang berpotensi untuk ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bahkan seperti yang disuarakan oleh Pak Rismon juga, bahwa ada rekayasa di KM 50. Kemudian juga ada rekayasa hukum merah. Kemudian juga ada rekayasa di kasus Cyanida Jessica Wongso. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang berpotensi ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada Kejaksaan Agung dan jajarannya, dan kemungkinan memang semua itu sudah sedang dibidik ya. Tapi problemnya selama ini kan memang biasanya penegakan hukum kan dimulai dari polisi dulu nih, dari penyidikan, baru dilepaskan ke kejaksaan. Mungkin nggak sih langsung kasus-kasus besar itu langsung dipegang oleh kejaksaan tanpa melalui polisi? Ya bisa saja karena memang ada usaha dari pihak kepolisian adalah agar supaya mereka menjadi penyidik tunggal. Jadi penyidik itu cuma ada di polisi. Tapi ini kan sangat berbeda di semua negara itu. Penyidikan itu ada di mana-mana sesuai dengan kasusnya. Misalnya kalau terjadi pelanggaran di imigrasi, ya penyidiknya dari PPNS ya, imigrasi. Ya. Kalau misalnya masalahnya adalah di pemerintahan daerah ya Satpol PP gitu kan. Makanya di sana kan ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil gitu kan. Atau mungkin bisa jadi kasus besar ini sebetulnya sudah langsung dilaporkan ke kejaksaan sehingga langsung ditangani oleh kejaksaan. Bisa saja karena mereka merasa dihukum padahal mereka tidak bersalah, kemudian mereka punya data sekarang kan bisa menuntut balik kan, ganti rugi dan lain-lain sebagainya gitu. Dan karena kalau proses polisi kan cuma pemeriksaan, proses untuk
sampai ke pengadilan, sampai keputusan hakim itu kan jaksa sampaikan ke pengadilan, jaksa memajukan tuntutan, kemudian proses peradilan baru hakim memutuskan kan. Betul. Nah, mungkin sekarang pihak-pihak itu seperti Dr. Rismond menemukan itu sehingga bisa saja mereka menuntut ganti rugi, menuntut pengembalian nama baik dan lain sebagainya gitu kan. Kan ada aturannya. Iya. Ya, teman-teman semua memang kalau kita ngebayangkan ya, Be, dalam satu kejaksaan tinggi ada 30 prajurit TNI. Itu rasanya serem banget gitu ya. Karena 30 orang tentara dengan senjatanya pasti itu berjaga di sekitar. Iya, udah pasti saya bilang tadi kan, apalagi 30 itu kan yang dijaga itu kan bukan personnya saja. Benar. Asetnya, institusinya segala macam gitu kan. Dan dia pasti dipotting di beberapa lokasi di sekitar situ kan. Iya. Dan memang kalau membayangkan itu juga masyarakat mungkin wah gitu kan, memang pasti ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dan kita memang berharap ya, di era Prabowo ini hukum bisa ditegakkan dengan sebenarnya gitu ya. Instansi kepolisian dan juga kejaksaan bisa bekerja dengan maksimal gitu kan. Apalagi sekarang nih polisian juga lagi disorot banget nih karena sedang menangani jasanya Jokowi. Dari awal setelah terjadi perubahan dari Jokowi ke Pak Prabowo, ketika Anda wawancara saya kan saya bilang dengan sederhana, 10 tahun kemarin itu yang ditinggalkan oleh Jokowi syarat dengan berbagai masalah. Iya. Ya kan? Mulai dari janji bohong tentang mobil SMK. Sampai sekarang ijazah palsu masih juga kan? Masih putar begini, maka makin keluar segala macam. Betul. Gitu kan? Nah, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo sejak pembentukan kabinet pada tanggal 20 Oktober malam itu kan kita udah melihat bahwa sangat terlihat niat baik beliau untuk melakukan perbaikan. Nah, tentu kan oleh karena itu kan mendukung kita, masyarakat perlu memberikan dukungan kepada beliau dengan melakukan inventarisasi, melakukan kajian terhadap berbagai masalah. Lalu memberikan pemikiran-pemikiran untuk mencari jalan keluar. Iya. Dan pengerahan aparat TNI ini salah satunya. Gitu. Oleh karena itu kita jangan melihat ini dengan pemikiran negatif. Memang ada pemikiran-pemikiran dari kelompok yang namanya komunisme gaya baru yang selama 10 tahun kemarin sudah merajalela. Kan? Apalagi makin hari makin ketahuan bahwa sebenarnya pribadi Jokowi ini akan produk dari komunisme. Iya kan? Kecurigaannya gitu. Cara dia melaksanakan pemerintahannya, cara dia mengadu domba masyarakat, kebijakan-kebijakan dia yang mau mendiskreditkan umat Islam dan lain sebagainya. Iya, kan? Di era pemerintahan dia justru Islamofobia tuh tiba-tiba ini. Itu melihat puncaknya misalnya pada saat kriminalisasi terhadap beberapa ulama, kemudian juga masalah kilometer 50 kan. Nah, ini kan semua kan tuntutan-tuntutan itu mulai muncul untuk mohon keadilan. Ya kan? Nah, dan ini kan menjadi tugas utama dari Presiden Prabowo dengan rezimnya. Pak, tapi pengerahan aparat TNI ini untuk membackup Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia itu bisa menimbulkan efek tertentu nggak sih buat polisi? Misalnya dia merasa terintimidasi kah, merasanya apa sih gitu? Mungkin enggak? Iya, saya kira mungkin secara person bisa. Tapi kalau kita lihat kan perasaan saja. Emang yang dianak emaskan oleh Jokowi itu seluruh polisi atau kok tokoh-tokoh tertentu yang bisa menjadi polisi. Karena di era untuk kepentingan Jokowi saja. Di era Jokowi kemana kan TNI itu merasa kayak disingkirkan, gitu kan. Sementara polisi dikasih panggung. Nah, jangan-jangan di era Prabowo sekarang justru polisi yang ngerasa, waduh, kita yang dianaktirikan nih, TNI yang justru dikasih panggung. Jadi kayak gitu kan? Bisa saja mereka merasakan itu, tapi kalau kita melihat sebenarnya yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah fungsionalisasi. Jadi polisi ini fungsinya apa? Termasuk bagaimana mengkaji tuntutan masyarakat agar kepolisian ini diletakkan di bawah Kemendagri.
Tapi umpamanya. bisa mempertajam gesekan di antara kedua institusi itu nggak sih? Belum tentu juga, belum tentu ya. juga. Ini kan nanti kan sangat tergantung kepada para pembuat undang-undang, Oke. yaitu presiden dengan DPR gitu kan. Nah kemudian nanti kan dalam proses pembuatan undang-undang itu kan ada pihak pemerintah yang diundang oleh DPR untuk diskusi, ada pihak kepolisian, banyak pihak juga tenaga ahli dan lain sebagainya, dan barangkali juga kita perlu melakukan studi perbandingan ke luar negeri. Karena yang menarik, pengerahan aparat ini terjadi justru ketika Undang-Undang TNI sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Enggak menjadi persoalan. Oke, enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Oke. Karena ini murni ada kasus besar yang iya, akan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Memang gitu ya. dari sisi teori komunis dalam bernegara. Oke. Tentara disimpan, dan tentara itu kan merupakan bagian dari kepentingan politik komunis. Iya. Ya kan? Nah, negara dijadikan negara polisional. Sehingga apabila ada rakyat yang salah, dia berhadapan sama polisi. Jadi betul. Kerja komunis itu adalah bagaimana menjadikan rakyat musuh polisi, atau polisi rakyat memusuhi polisi, atau polisi memusuhi rakyat. Dan itu terjadi ya. Itu yang terjadi diciptakan oleh Jokowi kemarin untuk menjiplak apa yang dilaksanakan oleh RRC selama ini. Ya teman-teman, ya memang mudah-mudahan ya pengerahan pengerahan TNI untuk membackup atau mengamankan jajaran Kejaksaan Agung, jajaran kejaksaan dari Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia bisa menjadi solusi atas penegakan hukum yang selama 10 tahun kemarin. Nah, apalagi carut marut. Dari awal Panglima dan Kasat sudah menyatakan bahwa wartawan akan dilibatkan, ya kan? Jadi kan berarti transparansi dalam pelaksanaan tugas. Iya. TNI Angkatan Darat membantu kejaksaan itu kan akan terlihat gitu kan? Iya, di Kejaksaan Tinggi ada 20 wartawan, kalau di Kejari itu 10. Setiap Kejari, setiap kejaksaan seperti itu. Artinya memang pengamanan ini tidak tertutup tapi transparan, karena bisa diekspos oleh media, meskipun oleh media yang terbatas gitu ya, hanya 20 sampai 10. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan ya pengerahan TNI untuk memberi kalau misalnya satu kejaksaan itu, kalau dia di DKI Jakarta kan ada 6 Kejari kan. Berarti kalau satu Kejari 10 kan berarti 60. Banyak sekali. Banyak. Iya. Ya mudah-mudahan. Apalagi di Jawa Barat berapa kabupaten, berapa kota itu kan 38 apa 40 lebih. Iya. Teman-teman, ya seperti katakan Pak Amir tadi, mudah-mudahan pengerahan TNI untuk mengamankan jajaran kejaksaan dan pelibatan wartawan. Iya, bisa menjadi memang bisa disolusi. Sehingga kasus besar yang akan ditangani oleh jajaran kejaksaan ini bisa tertangani dengan baik, transparan, dan bisa selesai dengan seadil-adilnya ya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya pengamanan dari TNI, jajaran kejaksaan juga bisa bekerja dengan tenang ya. Karena bisa aja, karena selama di era 10 Pak Jokowi kemarin juga banyak sekali gangguan terhadap orang-orang yang kritis ya. Iya, Pak Amir, terima kasih Pak. Sama. Ya, teman-teman semua, demikianlah podcast kita hari ini. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.